qiyami minan naum, ketika bangun dari tidur. Ya, kalau kita terbangun dari tidur biasanya mulut kita ini akan berubah, ada bau-bau yang kurang sedap. Kemudian wa indal qiyami ila shalah, dan ketika kita mau mendirikan sholat, sekalipun itu tidak berubah bau mulut kita, masih wangi, ya, itu juga disunahkan untuk bersiwak. Bahkan zaman sekarang kan, meskipun saya belum pernah nyoba itu, ada spray untuk menghilangkan bau mulut, ngapa-ngapa mangap, begitu. Nah, itu kan zaman Rasulullah nggak ada itu. Nah, apakah itu termasuk sunnah? Tidak. Tetapi tentunya bila mana memang itu terbuat dari barang yang halal, yang nggak najis, ya ma muskilah, nggak jadi masalah. Tetapi di samping kita pakai hairspray atau apalah namanya untuk menghilangkan bau mulut, kita mengikuti sunnah pakai siwak juga. Nah, as-siwaku sunnatun mutlaqon. Siwak ini, memakai siwak atau menggosok gigi, membersihkan bau mulut itu adalah sunnah secara mutlak. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku mataharatun lil fami mardhatun lirabbi, bahwa siwak itu adalah mensucikan, membersihkan mulut dan diridhai oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hadisun sahih rawahu Ibnu Huzaimah. Ini hadis dari Ibnu Huzaimah, berasal dan Ibnu Hibban, Imam Baihaqi, Nasa'i bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Nah, wa dzakarahul Bukhari, dan Imam Bukhari menyebutkan ini hadis ta'liqan, ya. Mengomentari ini hadis, ya, bisighatil jazmi wa ta'liqatihi bisighatil jazmi sahihah. Jadi karena tentunya menguatkan ini hadis, meskipun ini sahih menurut Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, kemudian Imam Baihaqi, Imam Nasa'i, tetapi Imam Bukhari juga menguatkan, berkomentar bahwa ini hadis sahih. Nah, ini kata-kata dari kata as-siwaku madharatun, ya. Madharatun bi fathil mimi wa kasriha. Bisa dibaca madharatun, bisa dibaca midharatun. Tapi yang umum ya madharatun. Nah, boleh ini. Apa itu madharah itu? Hiya kullu ina'in yatatahharu bihi fashabbu siwak. Jadi segala sesuatu alat atau tempat untuk membersihkan mulut, bau mulut, yang menyerupai siwak. Zaman Rasul kan belum ada pasta gigi atau sikat gigi, belum ada. Nah, zaman sekarang pokoknya yang menyerupai. Ya, kalau namanya musyabbahah, yang diserupakan, ya banyak tadi. Ada yang pakai semprotan cerot-cerot gitu tadi. Nah, bidzalika li annahu yadurul fam. Yang hal itu selama dia itu gunanya adalah untuk membersihkan bau mulut. Wahal yukriu li shaimi ba'da zawali fi khilafun, ya. Apakah dimakruhkan? Tadi kan mustahab, sangat disukai oleh Rasulullah dan para sahabat itu di setiap keadaan, kapan saja. Kadang-kadang saudara-saudara kita itu selalu ngantongin siwak, karena kalau ngantongin pasta gigi sama sikat kan ribet, harus nyari air dulu. Kalau siwak enggak, kantongin aja, sekali waktu kapan aja udah gosok gigi dengan siwak. Nah, apakah kalau ada diungkapkan di sini, apakah dimakruhkan ketika memakai siwak setelah terbit matahari saat berpuasa? Nah, fihi khilafun. Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Ar-rajihu, menurut kaul yang rajih, yang kuat, menurut Ar-Rafi'i, menurut Imam Rafi'i, War-Raudhati, dan di dalam kitab Raudhah Imam Nawawi menjelaskan annahu yukrihu, sungguhnya bersiwak ketika matahari sudah terbit itu dimakruhkan. Tapi makruh kan nggak apa-apa, ya, makruh nggak apa-apa. Alasannya apa? Liqaulihi alaihi salatu wassalamu, karena sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis shaimi atyabu indallah mirihil miski, bahwa perubahan bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu, lebih wangi di sisi Allah daripada bau wanginya minyak misik. Tapi di sisi Allah. Tapi bagaimana di sisi kita, sisi manusia, ya kan?
nanti malah ditutupin begini Pak Haji ya. Ya nggak apa-apa meskipun puasa. Nanti ada yang membolehkan juga nggak makruh, ya kan? Karena itu untuk menghilangkan bau mulut tadi. Dan hebatnya kayu siwak itu luar biasa. Coba kalau kita misalkan ada bau mulut, kita gosok-gosok gigi pakai kain atau pakai tisu, kita cium, ada baunya itu, bekas-bekas makanan di gigi kita. Tapi kalau kayu siwak meskipun habis buat gosok-gosok gigi dicium, nggak ada baunya. Udah ada yang pernah nyoba belum? Ya harus dicoba biar bau nggak ini. Gitu. Itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Rawahul Imam Bukhari. Ya, terkait dengan bau berubahnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi, ya, di sisi Allah daripada baunya minyak wangi. Ya. Riwayat Imam Bukhari. Wa fi riwayat Muslim. Kalau dalam riwayat Imam Muslim, dalam matan yang diriwayatkan Imam Muslim ada tambahannya, ya, bahwa la khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil miski yaumal qiyamah. Ada tambahannya yaumal qiyamah. Kalau Imam Bukhari enggak ada tambahannya yaumal qiyamah, bahwa lebih wangi lagi di sisi Allah, ya, daripada wanginya minyak misik pada hari kiamat nanti. Nah, kalau kepada hari kiamat, kalau sekarang kita masih hidup di dunia, ya, daripada bau nanti nggak enak kita bicara sama saudara kita di depannya, atau paling tidak kalau kita lagi puasa, ya kita mahamin, wah bau ini. Ya, kalau bau puasa. Jangan terus pakai hadis ini terus mentang-mentang kemudian kita juga sekedar bau-bauin aja. Misalkan dekat Pak Haji Maman sengaja dibau-bauin, ya kan lebih wangi. Itu kan di hari kiamat. Di dunianya termasuk etika juga kan. Kita kan berusaha supaya bau mulut kita nggak dimakruhi, atau makruh itu kan nggak disukai, supaya tidak membuat orang itu merasa gimana gitu. Wal khulufu bidhammil kha, ya, khuluf bukan khiluf tapi khuluf pakai dha, huruf dha-nya itu huruf kha-nya itu di fathah, di dham, ya. Wal lamu, nah di bidhammil kha wal lam, jadi al khuluf itu kha sama huruf lamnya dibaca dhammah. Wa huwa at-taghyir. Khuluf itu artinya perubahan bau mulut. Nah, wa khassa bima ba'da zawal, khusus tentang masalah siwak setelah terbit matahari ini masalahnya yang dimakruhkan tadi khusus ketika terbit matahari. Li'anna taghyirul fami bisababi shaumi hina idzin yazharu. Karena baunya mulut orang yang berpuasa dalam hal ini itu suci, meskipun bau tapi tetap suci kalau bagi orang yang berpuasa. Namun demikian kan itu tadi kita menjaga mungkin, ya, kalau beda sama gosok gigi. Kalau gosok gigi pakai pasta gigi kan ada rasa-rasanya itu, ya. Giliran rasanya manis-manis malah ditelan lagi, ada airnya lagi. Kalau siwak kan nggak membekas, nggak ada asarnya, nggak membekas. Jadi ada ulama yang membolehkan akan hal itu, siwak loh ya. Nah, tetapi yang berbentuk yang menyerupai siwak pun itu dinamakan juga membersihkan bau mulut boleh. Tetapi khusus kalau puasa tadi dimakruhkan. Tetapi kalau siwak, lah siwak ini insya Allah nggak ada kaitannya untuk rasa dan lain sebagainya. Falau taghayyara famuhu ba'da zawali bisababi akhar. Nah, bagaimana seandainya perubahannya bau mulut ini setelah terbit matahari bagi orang yang berpuasa, sebabnya bukan karena puasa, tapi karena sebab lain. Orang puasa juga kan kadang-kadang tidur. Nah, orang yang nggak puasa dia kalau bangun tidur ada baunya nggak itu mulut kita? Beda sama kalau kita nggak tidur. Nah, karena umin seperti ketika kita bangun tidur atau selain daripada tidur, maka fasta kali ajli zalika la yukrihu. Puasa-puasa. Nah, ini menurut ulama. Puasa-puasa kalau kita siwakan tadi dimakruhkan, ya. Bila mana kita nggak tidur. Tetapi kalau perubahannya mulut kita ini bukan karena sebab puasa, dalam kondisi puasa kita habis tidur malah tambah bau, misalkan pakai siwak la yukrihu fastaka, nah maka bersiwak li ajli zalika, karena
bau mulut disebabkan bukan karena puasanya, tapi karena pas puasa bangun tidur juga. Nah, dalam hal ini la yukrihu tidak dimakruhkan. Wakila, dan menurut pendapat ulama yang lain, dan dikatakan la yukrahu al istiyaku mutlaqon. Jadi ada juga ulama yang mengatakan, tapi di sini kilanya nggak disebutkan. Nah, kila menurut ulama siapa namanya ya? Tapi ketika zawal, ketika sudah terbit matahari itu tidak ada kemakruhan sama sekali, mutlak, nggak makruh kalau siwak. Ya, beda tadi yang saya sebutkan kalau gosok gigi, karena pakai pasta gigi ada rasanya manis, bercampur air lagi, ya kadang-kadang manisnya tertinggal meskipun airnya kita keluarkan semua. Wabihi qala aimatus salasa. Nah, terkait dengan la yukrihu mutlaqan ini menurut 3 imam mazahib, Imam Syafi'i, ya, yaitu tentunya Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali. Ya kan? Imam Syafi'i memakruhkan, warajahahu Nawawi fi Syarhil Muhadzab, ya, dan menguatkan Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab. Wa qala al-Qadhi Husain, nah, menurut Qadhi Husain itu hakim namanya Husain, itu aslinya adalah Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husain Ad-Damsyiki, asli Damsyik, Asy-Syafi'i bermadzhab Syafi'i, makruh tetap. Kalau Hanafi, Maliki, Hambali tidak memakruhkan secara mutlak kalau siwakan meskipun sudah terbit matahari, dan tanpa harus bangun tidur, ya nggak apa-apa kalau siwak. Tetapi kalau mazhab Syafi'i, menurut Imam Husain ini dimakruhkan. Nah, dimakruhnya dalam hal apa? Fil fardi dunan nafli, dalam melaksanakan ibadah fardu bukan ibadah sunat. Nah, ini juga ada syarat, ada catatan. Makruhnya itu ketika puasanya puasa wajib. Kalau puasa sunnah, Senin, Kemis, atau puasa Abu Dawud, sehari puasa sehari tidak, itu nggak makruh meskipun mazhab Syafi'i. Khaufan minar riya, ini karena khawatir atau takut riya, dari perbuatan riya. Wa qaulul musannifi, nah ucapan musannif yaitu Imam Husain maksudnya lisaimi, tadi kan madharatun lisaimi, lisaimi bagi orang berpuasa adalah yukhadu minhu, nah, diambil darinya itu annal karahata tazulu bi ghurubis syamsi, nah, karena kemakruhan ketika orang berpuasa mazhab Syafi'i, ya, kemakruhan memakai siwak itu mulai zawali syamsi ila ghurubi syamsi, ketika sudah terbenam, dari mulai terbitnya matahari sampai terbenam matahari. Ya udah pasti kalau udah terbenam matahari kan udah masuk waktu iftar, waktu berbuka, jadi kemakruhannya udah enggak lagi. Wa hadza was-shahih fi syarhil muhadzabi, yaitu ini adalah kaul yang sahih di dalam Syarah Al-Muhadzab. Kemarin saya sampaikan, saya beberapa waktu yang lalu membawa Majmu' Syarhul Muhadzab karya Imam An-Nawawi. Ini adalah fikih mazhab Syafi'iyah yang terbesar. Ada 18 juz, ya, sebesar-besar gini ada 18. Ini mazhab Syafi'i yang fikih yang paling besar, yang bahasanya tentunya paling luas adalah Syarhul Muhadzab. Kalau fikih Al-Muhadzab kan karyanya Imam Syirazi atau Syirazi. Sementara disarahin lagi Muhadzab tersebut oleh Imam Nawawi. Nah, makanya wakila tabqal karahata ilal fitri. Nah, ya sama, dikatakan juga bahwa tetapnya kemakruhan tadi itu sampai sudah iftar, waktunya berbuka. Nah, terbenam matahari kan sudah waktunya berbuka, sama aja, cuman beda bahasa saja. Tujuannya sama, dari zawalus syamsi ila ghurubiha, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Jadi singkatnya, memakai siwak atau bergosok gigi itu dalam keadaan apapun, kapan saja boleh, ya. Siwak yang disunahkan Rasulullah dengan kayu siwak, atau kita pakai alat-alat lain,
Tadi pakai semprotan yang tujuannya untuk menghilangkan bau mulut, pakai pasta gigi, pakai sikat, itu juga boleh kapan saja. Cuman masalahnya kalau sunnah yang sangat disunahkan tadi ketika kita mau sholat, kalau mau pakai gosok gigi, pakai pasta gigi dan sikat kan ribet ya. Tetapi kalau pakai kayu siwak kan bisa. Kalau kita di rumah pakai gosok gigi, tetapi kalau kita mau sholat, mau taklim, kapan saja pakai kayu siwak, itu lebih praktis. Atau pakai semprotan tadi. Kadang-kadang orang mau kondangan kan pakainya disemprot pakai minyak wangi, ya diolesin minyak wangi, mulutnya juga disemprot pakai SP apalah itu, saya juga nggak pernah pakai, nggak pernah tahu harganya berapa. Mungkin karena kemarin ada usulan dari Pak Haji Maman, biar ada tanya jawab. Kalau saya nyampein terus kan mungkin tidak ada pertanyaan. Ini masih ada waktu sekitar 1/4 jam. Boleh barangkali ada yang perlu ditanyakan terkait dengan kajian saya maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan fikih. Insya Allah bila mana malam hari ini saya bisa jawab akan saya langsung jawab. Bila mana tidak bisa ya harus saya kaji ulang, nanti PR buat saya. Monggo silakan Pak Haji. Jadi kalau bersiwak itu kan kita kadang-kadang saya lihat sebelah kita bersiwak kantongnya kelihatan jijik gitu, gimana tuh perasaan? Oh gitu. Gimana nih? Iya. Kayaknya itu kan Iya. gitu. Dalam fikih dijelaskan bahwa sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita ini tidak najis, termasuk liur kita nggak najis, kecuali ketika makanan itu asalnya dari dalam perut keluar. Kita suka-suka kayak mau nggak muntah tapi gelegean sih itu mual. Kadang-kadang rasanya ada asin-asin, manis-manis, ditelan lagi bukan dibuang. Nah, kadang-kadang kalau saking dikitnya kan, saya juga pernah ngalamin gitu. Kayaknya mau keluar dikit banget, cuma sampai tenggorokan, tapi rasanya ada. Ya, barangnya nggak ada. Dan kadang-kadang kita yang nyempil di gigi aja kan nggak enak, giliran keluar, rasanya asin-asin. Bukan ini dilepain, ditelen. Nah, jadi nggak najis Pak Haji ya. Jadi nggak apa-apa, dikantongin nggak apa-apa. Tidak ada perintah ketika kita habis siwakan gitu, kayu siwaknya dicuci, nggak ada perintah. Jadi nggak apa-apa. Boleh tes, coba gigi kita gini-gini nanti dicium, nggak ada baunya. Kalau menurut saya nggak tahu apa penciuman saya yang ada gangguan. Ada baunya nggak? Ini kan bawa siwak kan? Habis digituin nggak ada baunya kan? Coba pakai kain atau pakai tangan diginiin, ntar dicium, ada baunya. Ya, nggak apa-apa. Saya biasa bersiwak di kamar mandi, jadi dicuci, baru kantongan. Kalau di mau sholat nggak tega. Itu tergantung pribadi masing-masing ya Pak Haji ya. Jadi masa kita setiap sholat, kan sunnahnya kita setiap mau sholat, baik khususnya fardu sangat ditekankan, sunnah juga boleh ya. Setiap mau sholat kita gosok, masa kita harus ke kamar mandi dulu gini-gini dicuci dulu, nggak mungkin kan. Jadi biasanya iya, nggak apa-apa, boleh, tergantung bagaimana kita. Kalau kita merasa jijik ya jangan dilakukan ya, sama Rasulullah juga ada makanan yang diperintahkan oleh Rasul untuk dimakan para sahabat, tapi Rasulullah nggak makan. Bukan karena barang itu haram, tidak, karena menurut Rasulullah nggak terbiasa makan hewan yang dihalalkan oleh Rasulullah dimakan oleh sahabat. Rasul nggak biasa ya. Kan di Timur Tengah itu kan negara nggak hanya Madinah saja. Nah, Rasulullah ke kampung lain itu kebiasaannya makan sesuatu, termasuk dzab. Ya, dzab itu kan biawak kalau kita, cuman beda, ya kan, buntutnya kan beda, lebar kalau dzab itu kan halal. Terus kemudian di Indonesia kalau paham itu, ada aliran tafsir Al-Quran yang di Jawa Tengah itu menghalalkan karena biawak yang ada di Indonesia disamain sama dzab. Kagak. Dzab itu hidupnya emang di padang pasir. Kalau di air mati dia. Makanya kalau dzab di padang pasir itu cara ngeluarin dari sarangnya diguyur pakai air, disemprot pakai air dia keluar.
Sementara kalau biawak di kita itu kan dua alam. Di air juga berjam-jam juga betah. Ya, sama ya Pak Haji ya. Bisa dipahami ya? Ya, monggo. Ya. Lah fadilah siwak tentunya banyak. Fadilahnya atau hikmahnya, keutamanya siwak tadi. Orang yang mengikuti sunnah Rasul itu kan mendapatkan pahala, ya kan? Sunnah Rasulullah sama sunnah syariat itu harus dibedakan ya. Ada sunnatullah, sunnah itu adalah jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Sunnatul Rasulih, jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Sunnatul ashabi, jalan yang ditunjukkan oleh para sahabat. Jadi kebiasaan Rasulullah, kebiasaan sahabat itu sunnah, jalan yang pernah ditempuh oleh baginda Rasul. Nah, kemudian kalau sunnah syariat, hukum, kalau al aslu bil amri kan wajibun, al aslu bin nahyi kan haramun. Asal daripada perintah itu adalah wajib, asal daripada larangan adalah sunnah. Kemudian dari sana ulama mendefinisikan, khususnya Imam Nawawi, bahwa hukum syariat itu ada 5. Ada wajib atau fardu, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Nah, dari yang asalnya wajib tadi bisa menjadi sunnah ya, tergantung bagaimana Rasulullah memerintahkan ya. Kemudian ada yang sunnah bisa menjadi mubah ya, atau bisa menjadi makruh tadi. Kalau makruh sampai mubah. Nah, ini kaitannya dengan fadilah atau keutamaan. Kita mengikuti sunnah Rasul ya. Di samping sunnah Rasulullah juga sunnah secara syariat. Mustahab itu artinya bukan sunnah ya, artinya disukai. Rasulullah lebih menyukai selalu memakai siwak. Nanti mungkin di bahasan berikutnya dijelaskan secara detail. Berubahnya bau mulut itu bukan karena puasa saja, bukan karena bangun tidur saja, tetapi disebabkan dengan makanan-makanan. Jangankan makanan yang orang nggak suka, minyak wangi aja kadang-kadang banyakkan ibu-ibu. Orang laki mah seneng banget baunya minyak wangi yang saya pakai misalkan. Tapi istri saya katanya bau banget dah, puyeng kepala, nah, misalkan seperti itu. Artinya menjadi makruh itu ya karena orang lain nggak suka. Kita cuma biasa-biasa aja. Kita yang berbau mulut itu kan nggak pernah merasa, mulut saya bau banget ya, enggak. Ya, jadi fadilahnya adalah mendapatkan 2 pahala tentunya. Di antaranya ini, tentu banyak fadilah. Pertama fadilahnya, keutamaannya bau mulut kita berkurang. Yang jelas bau yang nggak enak, nggak sedap itu ya nggak begitulah. Kalau terus hilang sama sekali, terus menjadi wangi nggak juga, karena kayu siwak nggak membuat wangi mulut, tetapi setidaknya mengurangi bau mulut. Kemudian ngikutin sunnah Rasulullah. Rasulullah suka melakukan itu, dapat pahala. Kemudian itu merupakan sunnah. Sunnah itu adalah ketika dilakukan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan nggak berdosa. Kalaupun kita nggak siwakan pun nggak berdosa. Tapi ya tentunya bau mulut kita ini nggak disukai oleh orang lain, sehingga menjadi makruh. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada yang lain. Ini isya jam berapa Pak Haji? Isya jam 7 ya, sini ya. Hah? 9 menit lagi. Masih ada? Masih ada pertanyaan? Saya yakin masalah ini hal yang sudah biasa ya dari kita. Oh, monggo Pak Haji. Bertasmid, baca alhamdulillah gitu misalkan. Nah. Iya, kalau Jawa glegeken apa ya? Atof atau sendawa lah ya. Atof, sendawa. Ini iya begitu ya kan. Kadang-kadang kita ini kan spontan ya. Kita kan di dalam kamar kecil, saya analogikan di kamar kecil itu kan nggak boleh menyebut asma Allah atau nama Rasulullah kan. Kadang-kadang sakit perut, wah giliran udah keluar semua lega, alhamdulillah. Padahal kan di kamar kecil, sama kayak itu. Kadang-kadang ketika kita bersin kita tasmid, ya, haji, alhamdulillah. Ya, padahal kita lagi sholat,
Kalau kita nggak sengaja, nggak batal, nggak apa-apa, karena kebiasaan saja, spontan, refleks, ya, refleks, karena kita kebiasaan seperti itu. Ya, tapi kalau kita ingat lagi sholat ya, kalaupun mengucapin hamdalah ya dalam hati saja. Kita yang dengar kan disunahkan, ya, mendoakan kan, yahdikumullah wa yuslih balakum, ya kan begitu. Tapi ya nggak diucapin juga, karena itu udah kalimat yang bisa dipahami. Ya kalau kita dehem itu bukan kalimat, ya. Tapi dehemnya dehem karena gatel di tenggorokan, sama dehemin ada harim lewat ya beda. Kalau ada yang lirik dikit aja ambil sholat batal, ya kan? Sama gelegean juga nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang sholat saking kekenyangan ini, hampir naik rasanya ke sini. Nah kalau hampir naik kok berasa rasanya tadi ya batal kita, karena kita bisa merasakan. Udahnya gitu kita telan lagi, ya kan? Salah satu yang membatalkan sholat kan kita menelan sesuatu, ya, yaitu tadi kayak ada yang nyelap di gigi kita ketika sholat, usahakanlah dikeluarkan pelan-pelan, terus bagaimana supaya dibuang, jangan lagi sholat, wah rasanya manis-manis ini permen tadi nyelap ini langsung ditelan, batal, ya, nggak apa-apa. Mungkin itu yang ditanyakan, apa hal lain Pak Haji? Ya. Jadi kita nggak bisa, kalau namanya lagi tasmid nanti lagi bangkis itu kadang-kadang kalau lagi rada-rada flu atau sedang flu, kena sinar dikit aja kan maunya bangkis saja. Kita sih nggak niat mau alhamdulillah karena terbiasa aja, kadang-kadang nggak kenceng tapi ada suara-suara dikit. Kalau itu bukan suatu kesengajaan ya nggak masalah, ya kan? Mungkin ada lagi? Oh ya, mangga. Mohon maaf saya kurang kedengeran, Bu. Boleh maju di sini sedikit nggak apa-apa. Yang ketelen. Nah, iya. Nah, saya pernah baca dalam ini khilaf, ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Kalau terasanya itu hanya sedikit, ini masuk kategori uzur, zarurat, bukan uzur, zarurat, ya, az-zarurah tubihul mahdurah. Tetapi kalau terasa kental banget banyak, ya jangan ditelan itu. Ya, kalau memungkinkan kita bisa buang kalau misalkan kita pakai sorban atau apa bisa. Atau kalau memungkinkan kita betah menahan itu enggak kita telan. Karena kan kadang ada sedikit rasanya. Ya namanya tadi lendir, kalau kita lagi flu kan ada asin-asinnya ya dikit. Itu masuk kategori darurat kalau sedikit. Ya, tetapi kalau kadang-kadang kan kita batuk, mental. Ya, kita bukan di mulut, kadang-kadang kan di rumah kita mental kan. Ya kalau gede begitu ya membatalkan. Sama kayak ketika kita misalkan nggak sengaja ke kumur, mazmazah, kita puasa ke kumur karena pagi-pagi, itu kan makruh sebenarnya ke kumur kan. Tapi karena karena saking panasnya suasana, kemudian kita ingin membasahi mulut kita, ya kan, ke kumur. Terus ada sisa-sisa dikit yang mungkin ketelen, itu kan gak membatalkan, tapi sisanya jangan ini. Ke kumurnya 3 kali, yang dikeluarin 2 kali, berarti yang 1 kali kan ketelen, ya batal kalau yang seperti itu. Jadi darurat. Kan bisa jadi ya kumur, yang terakhir kagak dikeluarin. Ya, ini nggak apa-apa. Sama kalau dulu zaman saya masih anak-anak, karena kampung saya itu deket kali. Kalau bulan puasa kan kerjanya ngangon kan panas. Itu berendam aja di kali, kepalanya aja di ini, kadang-kadang senderan di pohon gitu, badan berendam. Orang puasa model begitu boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, ya nggak membatalkan orang airnya nggak ditelan. Untuk ngademin badan, ya sama, saking keringnya mulut kita lagi puasa, pokoknya nggak enak aja, kering. Makruh kita berkumur, tapi ke kumur nggak membatalkan puasa. Nah ternyata kok ketelan dikit-dikit, misalkan bukan sengaja ditelan ya, sengaja ditelan sama ketelan kan beda. Itu sama. Kalau ada riaknya kalau sedikit banget, tapi kalau
riaknya pas batuk, itu langsung blek gitu kan kayak bulet gitu ya. Jangan ditelan itulah. Ya, batal itu. Ya. Ya. Kalau zaman saya ingat, maaf, ini kan mereview zaman bahala. Zaman dulu kan musola itu langgar namanya. Pakai kayu, papan, tapi ada lubang-lubangnya. Nah, itu mah kadang-kadang orangnya kan ada yang banyak air liurnya, ada yang enggak ya. Yang biasa berludah terus itu kalau sholat itu menjadi imam itu kayaknya gimana orang Jawa mencucu ya, sambil nahanin air liur. Kalau zaman dulu waktu saya masih anak-anak, karena itu berlubang, sambil sholat sambil membuang ludah, karena kan berlubang itu. Kadang-kadang saya waktu kecil ingat, ya rada-rada bandel dikit, kalau sholat sambil ngintip di bawah itu ada telur ayam apa enggak ya, karena kan ini tempat telur ayam ya. Kalau zaman sekarang nggak mungkin dong ada itu tadi reak yang keluar terus kita tempelin di ini, nggak juga, nggak boleh ya. Karena itu ulama mengatakan kalau yang keluar dari dalam perut itu masuk kategori najis ya. Tapi kalau kadang-kadang dikit aja itu masuk kategori darurah ya, ad-darurah tubihul. Yang jelas dalam masalah fikih itu ada khilafiyah, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, mungkin sudah cukup ya, karena sudah ya oke. Oh ya Allah, iya, mohon keridhaannya, fadilahnya membaca suratul Fatihah. Ini pembina yayasan juga Pak Haji Mardani. Pak Haji Mardani pembina yayasan. Beliau juga sakit, udah cukup lama juga. Mudah-mudahan dengan ya, Pak Kiai Haji Iwan Setiawan juga, beliau juga lagi diuji oleh Allah dengan sakit. Salah satu pengasuh sini juga yang ngajar kitab juga, dan juga yang lain-lain yang mana Allah lebih mengetahui hamba-hamba, nama hambanya dan siapa saja, apapun penyakitnya. Mudah-mudahan dengan barokahnya doa kita semua ini lebih dari 40 orang, mudah-mudahan diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesabaran, Allah ganti apa yang sudah dikeluarkan untuk pengobatannya, dan Allah segerakan untuk bisa beraktivitas sebagaimana biasa, membimbing kita menjadi lentera buat kita semua. Dan mudah-mudahan para masyayikh, para muallim, para ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita senantiasa diridhoi, diberkahi, dilindungi, diselamatkan, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga doa ini berlaku buat kita semua yang mendoakan saudara kita yang sudah sakit. Lisyiha wal afiyah ala hadinatis salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zurriyyati wa azwaji wa li baitil billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimujizatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair waftah lana abwabal rahmah waftah lana abwabal ni'mah waftah lana abwabal barakah waftah lana abwabal syikha wassalamah waftah lana abwabal hidayah wal maghfirah. Allahumma ij'alna waj'al ahlana min ahlil khair. Allahumma jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.